Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan pimpinan umum sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Falakiyah di PCNU Kota Depok. Beliau adalah Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Nasri MM. Terima kasih bagi telah hadir para kiai, para ulama, para asatidz, wabil khusus Bapak Ibu wali santri yang hari ini sebenarnya antara bahagia dan deg-degan, karena bahagia akan menapaki proses penting daripada putra-putri kita untuk dididikkan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Falakiyah. Kenapa deg-degan? Karena Bapak Ibu akan berpisah sementara. Jadi anak-anakku calon santri baru, kalian sementara berpisah di dunia, tidak lama, hanya beberapa tahun. Lebih baik berpisah sementara di dunia dan kemudian insya Allah berkumpul kembali di surganya Allah Ta'ala. Bahkan spesialnya kelak di surga anak-anakku akan memberikan hadiah mahkota untuk kedua orang tuanya. Insya Allah daripada hari ini anak-anak kita dekat, manja dengan ayah ibunya di rumah, handphone dan sejenisnya diberikan, tapi sayang jangan sampai itu menjadi asbab kita semua berpisah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bapak Ibu sekalian, kami menyambut atas nama lembaga. Bapak Ibu ketika memasukkan, bahkan sebelumnya sudah cari tahu dulu tentang Al-Falakiyah itu apa. Kami Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Falakiyah, satu atap terintegrasi dari tingkatan MI, MTS, dan MA. Hanya saja MI ini kami belum bisa maksimal karena Abi sedang mempersiapkan beberapa titik lokasi selain di Pagentongan ini. Di antaranya yang terdekat, Abi juga punya tempat yang sedang dipersiapkan di bawah berbatasan dengan Villa Ciomas yang masih masuk Kota Bogor. Bapak Ibu, Al-Falakiyah ini pertama pondok pesantren yang konsentrasinya dalam proses membentuk, mencetak, mempersiapkan para penghafal Al-Quran. Kenapa istilahnya Hamalatul Quran bukan hafid? Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, baik itu tentang kitab selain Al-Quran yakni Taurat, itu menggunakan kata hamil, artinya yang membawa.
Abi Umi ingin mencetak anak-anak kita bukan sekedar menghafal, tapi juga bagaimana Al-Quran tersebut bisa dibawa di dalam hati, otak, pikiran, dan kemudian terlaksana dalam amal perbuatan, sehingga semoga anak didik kita bisa mengamalkan, berakhlak dengan akhlakul karimah, akhlak yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Dan diawali itu semua dengan menjaga hafalan Al-Quran. Bapak Ibu, hafalan Al-Quran saja dijaga, apalagi amanah dari Bapak Ibu semua, insya Allah. Makanya kami di sini akan diperbaiki. Pertama yang tidak kalah penting adalah membacanya, karena yang nanti ada tahsin. Di atas ini ada tulisan, jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah, ya. Karena yang benar itu mudah. Ini yang dibimbing selalu oleh Umi dengan adanya tahsin metode qiraati. Kemudian karena Al-Falaqiyah ini konsentrasinya adalah menghafal Al-Quran, Bapak Ibu jangan dulu membanding-bandingkan anak kita dengan santri dari pesantren lain yang beda coraknya. Istilahnya orang lain warteg, kita warung nasi padang, kira-kira gitu. Nanti kalau liburan semester anak kita pulang ketemu dengan temannya waktu di SD di MI, kamu udah hafal kitab apa? Balikin, kamu sudah hafal berapa juz itu, karena tidak bisa disamakan. Dan yang paling penting daripada pondok pesantren adalah pembentukan karakter. Karenanya kami di sini juga ada kitab kuning, diantaranya sebagai dasar ta'limul muta'alim, juga ada yang disebut dengan kitab Ayyuhal Waladnya Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan, karena terintegrasi di dalamnya ada lembaga pendidikan formal, ada MI, ada MTS, ada MA, dan kemudian mengabdi. Ini yang harus dicatat Bapak Ibu. Di luar Al-Falaqiyah ada banyak pondok pesantren menghafal Al-Quran, tapi, nah ini tapinya Pak, mereka takhasus, konsentrasi, khusus ngapal Quran. Tapi di sini Bapak Ibu, anak kita pagi mulai dari jam 8 harus berbagi waktu dengan belajar di sekolah atau madrasah. Ini ada Pak Kasipenmad, saya tidak boleh berbohong karena beliau sering menanyakan banyak hal kepada kami tentang bagaimana proses pembelajaran di Al-Falaqiyah, dan kami ikut seperti umumnya lembaga-lembaga pondok pesantren. Dan bayangkan tidak mudah harus berbagi waktu dengan belajar. Hanya saja Pak Kasih mohon izin, atas arahan dari Abi, kami tanda petik dilarang memberikan PR. Kenapa? Satu, namanya PR, pekerjaan rumah ntar pulang. Yang kedua, Abi memiliki satu hal yang penting. Abi ingin pembelajaran itu tuntas di kelas. Jadi itu bukan berarti menganggap guru PR, bukan. Ya, ada nanti malamnya Bapak Ibu, itu ada waktu khusus anak-anak kita untuk mereview, mengulang pelajaran sekolah yang akan esok hari. Jadi anak-anak kita itu Bapak Ibu pagi sebelum subuh sudah bangun, kemudian persiapan sholat subuh, artinya ada tahajud. Insya Allah Bapak Ibu di rumah makadul, di sini mah anak-anak kita insya Allah dibiasakan untuk sholat sunat tahajud. Bahkan hari Senin dan hari Kamis sangat dianjurkan, atau dalam aturan pondok wajib, diwajibnya aturan pondok untuk puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Kalau di rumah anak kita malas, jangankan anak kita juga malas karena tidak ada lingkungannya. Kemudian anak-anak kita ngaji sampai jam 8 sudah termasuk sarapan, mandi, sekolah jam 8 sampai jam 12 lebih. Habis itu anak-anak sholat, makan, habis makan nurunin dulu makanan dengan cara murojaah, dilanjut dengan tidur siang. Jadi ada tidur siang Pak, ya, kata Imam Ghazali, ibaratnya tidur siang itu seperti sahur malam buat kuat siang hari. Kita tidur siang supaya malam kuat
aktivitas, termasuk bisa bangun malam sampai nanti bangun lagi asar, lanjut aktivitas maghrib, isya, nanti tidur sekitar pukul 10 atau malamnya adalah pukul 11. Karena itu Bapak Ibu sekalian harus dimaklumi, kita ada MTS, ada MA. Kami, saya sendiri sebagai kepala MTS Tahfidz Al-Falakiyah diamani oleh Abi. Kemudian tadi yang sekaligus menjadi MC adalah Bapak Ustadz, yang ketua panitia adalah Bapak Ustadz Abdul Muthalib. Beliau juga kepala MA-nya. Dan Bapak Ibu, kami laporkan jumlah santri. Kalau tadi ketua panitia melaporkan santri baru, kami mohon izin Abi juga Pak Kiai Nasri, jumlah santri kita realnya adalah 1020 orang. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika mengantarkan ke sini, anak-anak Bapak Ibu sekalian, putra putri Bapak Ibu sekalian, tidak hanya mondok tapi juga belajar dengan cara mengabdi nanti setelah kelas 12. Artinya Bapak Ibu, kalau saya boleh umpamakan, di PAUD, di TK, di RA ada belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, nanti di pesantren beres ada mengabdi sambil belajar, sehingga sebelum nanti terjun ke masyarakat, anak-anak kita sudah terbiasa di sini. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kami perkenalkan, nanti Bapak Ibu secara teknis setelah ini paling telat sudah diinfokan 17.30 Bapak Ibu wali santri sudah meninggalkan pondok, ya, dengan segala berat hati. Hemat saya, jangan nangis, walaupun jangan nangis nah, ya, karena yang dipondokkan bukan anaknya tapi hati orang tua juga ikut mondok, ya. Kemudian tidak boleh dijenguk sampai 40 hari pertama. Ini sudah kita sepakati Bapak Ibu ya, di wawancara. Dulu angkatan pertama, angkatan kedua 3 bulan mengikuti tradisi Jawa. Sekarang dikurangi menjadi 40 hari pertama. Jangan modus, ada yang ketinggalan, pengen ketemu, jangan. Kecuali mengirim paket, tapi tidak boleh bertemu dengan anaknya. Ngintip nggak boleh. Jangan kayak anak TK deh, nungguin anak TK sambil ngintip di belakang. Ya. Kemudian kapan itu 40 hari? Aslinya adalah 25, tapi kita geser ke hari Sabtu supaya sudah gajian yang tanggal tua. Juga adanya di weekend. Bapak Ibu, di tanggal 26 Agustus diingat-ingat, karena ini tidak akan disampaikan oleh Abi secara teknis. Jadi nanti boleh ditengok lagi yang siswa baru, tanggal 26 Agustus mulai dari pukul 8 pagi sampai 17.30 maksimal itu. Misalnya datang ke sini makan bakso di depan, makan asal jangan dibawa pulang, apalagi yang jauh ya. Itu. Baik. Kemudian untuk komunikasi Bapak Ibu, persisnya memang nanti akan kami share di grup. Kami perkenalkan saja, Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi dengan wali kamar. Jadi jangan dengan kami, jangan dengan kepala atau guru-guru sekolah, kalau itu hanya untuk kepentingan pendidikan sekolah. Tapi untuk keseharian yang lebih kurang 24 jam, kalau saya bilang 24 jam terbohong, tidur dihitung ya, sekitar sehari semalam itu yang berinteraksi langsung, bertanggung jawab langsung sebagai mudabbirnya, muslimnya adalah untuk kelas 7 Banin, mohon berdiri, yakni Ustaz Najmi Hafil Al-Hafil. Mana silakan di sini supaya tahu mana orangnya. Ini orang Jabaru.
Jabaru sini Cipalagu. Nah ini, ini tetap di situ dulu. Kemudian juga Bani putra adalah Ustaz Muhammad Saifuddin Al-Hafiz. Mana ini orang Cibinong Pemda Kabupaten Bogor. Iya. Kemudian satu lagi wali kamar, nanti ada tim ini penanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan beliau-beliau ini. Ya, beliau sudah lebih dari 7 tahun yang di sini. Artinya tahu 8 tahun. 8 tahun. Bisa dibayangkan apa namanya, mereka sangat tahu tentang anak-anak di sini. Dan satu lagi Raihan apa namanya? Ahmad Raihan, ini dari Cikarang, Bekasi. Nanti akan berkomunikasi dengan 3 orang ini. Kemudian wali kamar kelas 7 putri atau banat, penanggung jawabnya adalah Ustazah Putri Robiatul Adawiyah Al-Hafizah. Mana orangnya? Di dapur. Oh ini. Oh iya. Dengan siapa lagi? Satu lagi ya. Adalah Ustazah Maulidah. Ini dari Cibinong. Bojonggede ya. Kemudian Ustazah Maulidah dari Ciambar, Sukabumi. Ya. Ciandam ya. Asandami Ciandam. Ini banat, ini Banin kelas 7 ya. Nanti nomor kontaknya akan kami kirim di grup ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa langsung. Cuma kalau nelpon nanti ada aturannya, jangan nelpon mulu, belum nelpon mulu, lewat telepati saja. Yang romantis itu ketika kita orang tua dan anak saling merindu dan bertemu di langit dengan saling berkirim doa. Amin Allahumma amin. Ini adalah para pendamping, para pembimbing, mudabbir atau muslim Banin Banat kelas 7. Ingat-ingat, ini namanya Ustadz Najmi Hafid Al-Hafid, namanya Hafid kan. Kemudian ini saya kasih tahu ya, dari Bogor, Jabaru, Cibalagu. Ini Ustadz Muhammad Saifuddin Al-Hafid dari Cibinong Tengah ya, Cibinong Pemda. Kemudian Ustadz Ahmad Raihan dari Cikarang Al-Hafid ya, Bekasi. Kemudian Ustazah Maulidah, ini banat juga dari Sukabumi. Kemudian ini Ustazah Putri Robiatul Adawiyah dari Bojonggede. Biar tahu, masa orang Bojonggede diajak ngomong Sunda takut nggak nyambung gitu. Baik, terima kasih, kami kembalikan ya. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, saya juga
dan terakhir B1869 ZKM. Mohon untuk kendaraannya. Baik, Ibu Bapak sekalian, acara selanjutnya yakni sambutan perwakilan wali santri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa haqqaka arifni wa fiq ilahil qiyami bihi fadlan wujudan ma'al madad. Wa arifni haqqal mustafa lil qiyami bihi ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya samad. Wa arifni haqqal muslimina bi asri alayya wa fiq lil qiyami ala al abad. Bijahin Nabi sallallahu wa sallama alaihi wa alihi dama walhamdulil ahad. Alhamdulillahilladzi hadana bil Qur'an wajma'na wahsyurna yaumal qiyamati ma'a qurra'il Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumin ni'am. Amma ba'd. Hadratul ulama al-mukarramin, para ajengan, para kiai, para tuan guru, wabil khusus li hadratil ma'ali, guru kita bersama, mursyid kita bersama, dan murabbi anak-anak kita semua yang sama kita cintai dan kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Abi Kiai Haji Tubagus Asep Zulfikar, mata'anallahu bituli hayatihi wa biriayatihi. Kita doakan beliau bersama dengan keluarga besarnya selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Falakiyah, yang insyaallah mudah-mudahan pengabdian beliau akan menjadi catatan di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai para wali santri dan para santri anak-anak sekalian, ya insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan nuhsyaru yaumal qiyamati fil jannati ma'ana jami'an. Kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala karena memang hari ini kita berpijak di salah satu baitin, di salah satu baitun yang kemudian ini menjadi wasilah tempat di mana masuk surganya kita Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Falakiyah, kemudian Kepala Madrasah Sanawiyah, dan kepada seluruh yang hadir di tempat ini, semoga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di luar dugaan beberapa hari yang lalu saya dikontak oleh Ustaz Taqiyuddin. Terima kasih, kebetulan saya diberikan mandat dan amanat untuk mengawasi sekian ratus madrasah yang ada di Kota Bogor ini semenjak bulan Januari tahun 2023 yang lalu. Dan alhamdulillah
saya ketemu kepada orang-orang yang soleh hari ini, dan tempatnya hari ini tempat yang sangat luar biasa buat kita. Kenapa jamaah sekalian? Terinspirasi dari sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang membuka pintu untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tempatnya sekarang kita berada di sini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mobil rame-rame Pak, nggak apa-apa juga ya. Iya, hati-hati Pak, jangan sampai ada yang tertabrak itu. Alhamdulillah dan lancar. Iya, sekarang nengoknya kemari Pak. Halo Pak, siap masuk surga? Siap masuk surga? Siap dikasih mahkota oleh Allah? Siap? Tadi saya sudah sampaikan hadisnya, bahwa tempat ini adalah tempat di mana akan dibuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita pesan kepada abi kita, Kiai Haji Asep Zulfikar, nanti Pak Kiai kalau masuk surga jangan sendirian ya, ajak-ajak kita. Iya, kalau Pak Kiai ada jaminan. Karena kenapa? Kenapa saya sebut jaminan? Yang dibimbing banyak qurra'ul Quran, hafizul Quran, hamilul Quran. Yang luar biasa, saya sudah dengar dari beliau tadi bahwa ternyata ada yang sudah mungkin 30 juz. Kita berikan apresiasi, tepuk tangan. 30 juz, luar biasa Pak. Saya pernah diskusi dan berdialog dengan beberapa profesor di UIN Jakarta, sampai tercetus Bapak dan Ibu sekalian, apa sih makna mahkota? Mahkota yang katanya nanti dipersiapkan di akhirat buat orang tua yang menyekolahkan anaknya di tahfidzul Quran. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah ilustrasi yang saya tangkap dari salah seorang profesor. Ketika ada seorang anak, bandelnya luar biasa. Apa Pak? Bandelnya luar biasa, membuat orang tuanya marah. Ketika marah, maaf luar biasa yang keluar, bisa ragunan dan seterusnya. Satu ketika ini anak kena musibah. Apa yang kemudian orang lihat? Allahu Akbar. Sekarang lagi sedang ramainya narkoba. Tahu narkoba Ibu? Apa itu narkoba? Ya sudah, tahu semua. Narkoba Bapak dan Ibu sekalian, subhanallah, ditemukan nih anak di got, tahu got, selokan, tahu selokan. Ini orang Bogor semua apa ada orang mana-mana ini? Campuran. Jatuh kemana? Ke dalam got, subhanallah. Yang ditanya pertama kali siapa? Itu ngomong-ngomong anak bapaknya siapa? Itu ngomong-ngomong yang jatuh kena narkoba, emaknya siapa? Pasti yang ditunjuk pertama kali adalah orang tuanya. Betul? Yang lebih indah lagi ketika kita mendengarkan profesor menyampaikan kepada saya, coba kita lihat, itu ada anak kemarin ikut musabaqah tahfidzul Quran di Aljazair, 30 juz, mungkin usianya masih ibtidaiyah. Allahu Akbar. 30 juz mungkin bertanding di Aljazair, Algeria. Dapat apresiasi dari presiden, dapat apresiasi dari Pak Menteri, dapat apresiasi dari Pak Menko, dapat kemudian apresiasi buat pesantrennya dan seterusnya. Yang ditanya pertama kali siapa? Itu anak bapaknya siapa ya? Itu anak emaknya siapa ya? Ternyata mahkota itu sudah disematkan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bapaknya sudah diberikan mahkota kebaikan oleh Allah di dunia. Subhanallah. Makanya saya terus terang Bapak dan Ibu sekalian,
tertarik pertama kali ke sini ketika saya diundang oleh Ustaz Taki saat dimana ada pelepasan santri. Kalau nggak salah, Abi, ya saya datang ke sini juga diajak makan sama Abi di dalam itu. Tertarik saya, subhanallah. Akhirnya apa? Saya ngomong sama anak saya yang nomor 4. Nah, ada pesantren bagus. Kebetulan nggak jauh dari kantor ayah. Mau nggak kira-kira? Saya ajak kemari, tertarik dia. Tadinya di salah satu pesantren yang ada di Depok, saya tarik, saya pindahkan kemari, dan alhamdulillah anaknya mau, ada di belakang noh. Anaknya lagi senyum saja sama emaknya. Boleh berdiri? Anakku, mana ibunya? Mamanya mana mamanya? Ah, ini mamanya. Saya pindahkan ke sini, Pak. Karena kenapa? Saya tahu bahwa ternyata kualitasnya sangat luar biasa. Bapak-bapak nggak akan rugi. Bapak-bapak pasti akan beruntung. Berapa banyak orang yang akan ke sini sebetulnya. Tapi hari ini Allah wujudkan dan Allah takdirkan buat kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebetulnya terus terang aja malu-malu tadi sama Abi mau ngomong, cuman karena memang kerjaannya berdiri, Pak. Saya keliling madrasah yang baik MI, MTS, MA, dan alhamdulillah berikan apresiasi buat Falakiyah kemarin ikut KSM masuk di tingkat kota. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya pada sisi pendidikan tahfidzil Quran, tapi ternyata formal pun sama, diberikan kesempatan yang sama. Dan alhamdulillah nanti kami mohon doa dari Abi, insya Allah kita akan giring anak ini sampai tingkat provinsi, dan mudah-mudahan tingkat provinsi bisa menang lagi buat Al-Falakiyah. Amin ya rabbal alamin. Katanya Bapak dan Ibu sekalian, saya juga atas nama wali santri mengucapkan banyak-banyak terima kasih bisa diterima hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan terus dorong, kita akan terus iklankan pesantren ini, bahwa pesantren ini adalah pesantren yang sangat luar biasa. Saya terus terang saja sudah gak asing sebetulnya dengan keluarga Al-Falak. Saya sudah hampir setahun lebih sering ziarah ke Abah Falak, jadi sering komunikasi. Bahkan kapan waktu saya pernah dimimpikan oleh beliau, ternyata luar biasa. Cuman saya mendapatkan Abdi ini datangnya luar biasa, besar badannya, Masya Allah. Ya, untung kita punya kiai yang keturunannya sangat saleh. Karena kenapa? Mbahnya waliyun min auliyaillah. Mbahnya beliau, kakeknya beliau itu adalah wali dari sekian banyak wali di tanah air yang ada di Indonesia ini. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, nggak rugi, doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikannya anak-anak kita akan bisa terima, dan insya Allah anak-anak kita paling tidak akan menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang bisa sam'an wa ta'atan ilallahi wa ila rasulihi wa ila walidayhi wa ila abaihim wa ila asatizatihim. Dan insya Allah mudah-mudahan itu yang sangat kita dambakan buat ke depan. Karena banyak Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita di belakang hari ini jauh dari agama. Mereka terlalu berani pada orang tuanya. Tapi saya yakin setelah masuk di Al-Falakiyah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Abi yang kami muliakan, kami mohon izin atas nama wali santri hari ini sebanyak 328 kami mewakili beliau-beliau semua menyerahkan sepenuhnya lahir zahiran wa batinan kepada Bapak Kiai, kepada Mursyidudya sama-sama. Insyaallah mudah-mudahan bimbinglah anak kami simbolik. Nah, sini simbolis aja. Sini Zikri. Iya, minta simbolik. Bapak dan Ibu sekalian, ini ananda saya ini cuman agak jangkung aja dikit. Salim saya, salim. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebuah keharuan yang sangat luar biasa.
Saya sebetulnya mau nangis dari tadi, bukan nangis karena sebab saya titipkan anak di sini, karena saya tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang akan membawa anak-anak kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Abi, kami atas nama wali santri menyerahkan sebanyak 328 santri ini kepada Abi tahiran wa batinan. Mohon bimbingan dari Abi dan seluruh sivitas akademi yang ada di sini. Jika saja didapati anak-anak kami ini anak yang barangkali sisi akhlaknya kurang baik, mau ditegur Abi. Mohon bimbingan dari Abi agar supaya kami berharap betul mudah-mudahan anak kami paling tidak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang bisa menjalankan apa yang sudah digariskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, secara resmi kami bersalaman dengan Abi. Ridho ya, ridho Bapak dan Ibu sekalian, anaknya diserahkan ke Falakiyah ini ridho Abi. Insyaallah mudah-mudahan apapun menjadi bimbingan Abi, kami akan terima lahir dan batin. Terima kasih Abi. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, insyaallah mudah-mudahan kita doakan pesantren ini akan terus jadi besar. Pesantren ini saya belum dengar kok suara aminnya mana dari Bapak Ibu sekalian. Kita doakan mudah-mudahan pesantren ini menjadi besar. Pesantren ini akan menjadi panutan dari sekian banyak pesantren di Jawa Barat. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan semoga keluarga besar Al-Falakiyah, wabil khusus Abina Bapak Kiai Haji Asep Zulfikar dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dalam keberkahan, dan insyaallah kita pun semua yang ada di sini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Dr. Kiai Nasri MM. Mohon izin kembali bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan dengan nomor kurang tengah B1885 RKL B1885 RKL dan juga B1568 FIK B1568 FIK dan terakhir F1331 BZ. Baiklah Bapak hadirin, memasuki acara inti yakni khutbatul iftitah yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Tubagus Asep Zulfikar. Kepada beliau kami persilahkan. Enggak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang sama-sama kita hormati para wali baru,
hadir, para guru Quran, para hufazul Quran, dan yang kami muliakan juga Bapak Dr. PHGI Mazhar MM, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Bogor. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sini sesuai dengan rencana kami, menerima kedatangan para santri baru dari Sanawiyah Aliyah yang dititipkan pada kami pada pondok pesantren Hamalatul Quran Al-Fatihah ini yang berjumlah 328. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan satu amanah yang berat, satu amanah yang Masya Allah beratnya, yang betul-betul yang dibebankan kepada kami dari bapak-bapak dan ibu sekalian, yang sepenuhnya mempercayakan kepada kami, kepada lembaga Pondok Pesantren Al-Falakiyah ini, mutiara-mutiaranya, belahan jiwanya sekarang dititipkan kepada kami. Ini adalah amanah yang luar biasa. Yang berat ibu ada 328, belum yang lamanya yang sudah dititipkan kepada kami, berarti lebih daripada 1000. Bayangin, kami harus mendidik 1000 orang, kami menerima amanah 1000 orang. Pertama apa yang saya minta, doakan kami agar bisa mengemban amanah ini sesuai dengan harapan. Doakan kami supaya kuat, doakan kami supaya ikhlas, doakan kami supaya bisa sabar mendidik putra-putri ini. Bisa dibayangkan ibu punya anak paling berapa yang banyak? Ada yang paling banyak ngacung, yang 5, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 6, jarang tuh. 7 ada 7, tuh 7 bapak tuh. 8 ada 8, ngacung. Nah ngacung 8, saya 8 nih, 4 lagi 4 perempuan. Kira-kira punya nggak 8 orang bu? Lihat kan? Botak 8 orang. Semua berbeda-beda watak karakternya. Betul? Alhamdulillah, itu menunjukkan kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan semuanya sama Allah, yang begini, yang begitu, ya. Bukan dari mungkin. Jangan, tapi itu adalah pemberian Allah, menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya penciptaan. Kalau bapak-bapak diamanahi 8 orang aja sudah punya, apalagi kami yang 1000 orang. Oleh karena itu, ini supaya paham nih saya ngomong begini. Karena kita ini sekarang sudah menjadi keluarga besar. Anak ibu sekarang sudah jadi anak kami juga. Oleh karena itu harus ada pemikiran yang sama. Jangan sampai kami ini dijadikan orang yang dijadikan beban. Tuh gambaran tuh, Sulaul, terserah itu bagaimana, tidak bisa begitu dalam pendidikan. Ini anak kita bersama, mari kita sama-sama didik. Karena ini anak kita bersama, sama-sama kita punya kekurangan. Bapak punya kekurangan, saya kekurangan. Nah, oleh karena itu harus dimusyawarah
Saya ngomong begini kenapa? Karena banyak nanti miskomunikasi antara lembaga dengan orang tua. Orang tua saking semangatnya ingin anaknya pinter, hayo guru digejek-gejek. Kenapa anak saya begini? Yang lain sudah, gua harus begini. Ada komunikasi, ya kan? Terus ada komplain lagi. Anak saya begini. Ya, terus begini akhirnya ada salah ya. Ini nggak boleh. Tetapi kalau ibu menyadari bahwa ini anak kita bersama, maka kalau ada sesuatu yang belum paham, dimusyawarahkan. Jangan ke guru emosi. Karena anak kita bersama, oh ya Pak ini udah mengaku anak kita mungkin begini. Jadi ada husnuzon guru. Jangan sampai ada pengaduan dari anak langsung diterima. Akhirnya ibunya emosi, bapaknya emosi, datang muslim masuk ke kamar, ya dilabrak kamarnya, langsung akhirnya keeraan, ya karena anak itu nggak betah, misalkan nih, lalu dia ngadu ke orang tua. Padahal ngadunya itu dia ingin mendapat dukungan supaya dia ingin pulang, ngarang-ngarang anaknya. Ya, pinter ngomongnya, ibunya kepancing, kiainya diomelin. Jangan begitu. Bami ya. Jadi kalau ada apa-apa, tanya dulu. Sama-sama ya, kita selesaikan persoalan. Di Al-Falaqiyah dulu semua terkonsentrasi ke kami. Kiainya, apapun pasti akan sampai di saya. Oleh karena itu kami membuka 24 jam. Kalau ada persoalan apa, ya silahkan. Ya, telepon dulu ke wali kamarnya, ke kepala sekolahnya, ke ketua asramanya, terus ke kami boleh. Ya, langsung dengan saya bicara boleh. 24 jam saya menerima ibu-ibu. Kami menerima tamu, ya kami menerima bapak-bapak. Waktu penjujukan, di luar penjujukan boleh, asal ada janjian dulu, mangga. Saya tidak mau disebut kiai yang susah ditemui. Catat itu, ya. Mangga ibu-ibu, ngobrol, yuk, di layanan ibu saya. Ya, jam berapa? Demi anak-anak kita. Jangan sampai ada salah paham. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak salah paham. Ya, saya ngelola pesantren 40 tahun Bu. Penyakitnya dari salah paham. Tolong dijaga. Kedua, kita sekarang sedang bersama-sama memperjuangkan anak yang belum ada bentuknya untuk supaya jadi mahkota, kata Pak Kiai tadi. Bayangkan Bu. Ibu di sini kasih bahan mentah kepada kami, Pak Kiai mangga, ya kan? Saya disuruh apa? Membuat permata, kusik, buset deh, kusiknya, ditah dijual permata, udah gitu cerewetnya minta ampun. Pak Kiai, kenapa ini pasirnya dibakar? Siapa ngomong wae, gitu kan? Kenapa ini pasirnya dipantek, gitu kan? Kicing, begitu kan? Nah, banyak persoalan-persoalan di sini yang tidak diketahui bagaimana supaya anak ini untuk menjadi hafiz Al-Qur'an. Gak gampang ini. Lamun gampang gantian ya, ibu yang ngajar, bisa nggak? Belum. Menghafal Quran itu sulit. Karena satu ayat pun tidak mungkin hafal tanpa ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Mau bisa, nggak kan bisa kita menghafal satu ayat, apalagi satu surat.
apalagi 114 surat 30 juz tanpa ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Supaya tidak menggampangi nih ya, susah nih. Kenapa saya ngomongin karasa tuh kayak Bu ngajar dengan 1000 satu orang itu kalau ngajar Bu, apalagi anak belek Bu, hayangna nampiling wae betul. Wah mah betul nggak? Insyaallah Bu, susah, nggak gampang Bu. Jadi itu perlu dipahami oleh Ibu, nggak gampang. Kok bisa Pak Kiai yang susah sampai mungkin 30 juz tadus binimah kemarin 41 yang mungkin hafal Quran 1 kali duduk. Ibu pernah baca Quran 1 kali duduk khatam Al-Quran? Pernah nggak Bu? Baca Al-Quran 1 kali duduk 1 khataman pernah? Nah, kalau anak ibu bisa bangga nggak? Itu kerjaan sehari atau 2 hari? Itu ngeselin sehari atau ngeselin 2 hari? Saya supaya paham nih Pak Ibu, kerjaan saya yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah maha berat ya, supaya Ibu pahami. Tapi insya Allah dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, Allah berikan inayah kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal. Paham? Nah, jadi ulah gampangkeun nah Al-Quran teh ya, supaya tidak ada miss ini. Terkadang orang tua itu lebih semangat bahkan anaknya, sehingga dia nuntut terus. Nisbat budak lagi lewat hese. Punten saya agak kasar sedikit supaya paham. Dituntut. Terkadang saya baca, terkadang saya nanya, iya teh anu belajar teh ibuna atau anaknya? Nu semangat itu anaknya atau orang tuanya? Kan harus ilmiah dulu Bu. Ya. Jadi yang begitu itu tolong sabar, tenang. Serahkan kepada kami, insya Allah nanti kita akan perbaiki pelan-pelan. Ibu sekalian, membaca Al-Quran adalah ibadah. Bagi orang yang tua nanti yang mendapati anaknya sulit, jangan suuzon. Dia sedang beribadah, dia sedang berjuang. Orang yang susah menghafal Al-Qurannya, bisa terjadi dia paling banyak pahalanya, pahala sabarnya. Benar Bu? Mungkin bagi temannya dia menghafal Quran 5 ayat bisa 10 balik. Tetapi bagi orang yang susah bukan 10 balik Bu, 100 balik baru remeng-remeng. Tetapi dia ada semangat yang luar biasa ya, ada usaha yang luar biasa ya, sehingga bapak dan ibu harus bijak. Jangan juga merasa rendah diri atau galau gimana saja, anak saya ini nggak ada bakat Al-Quran. Nggak begitu. Jangan sekali-kali mengatakan Quran nggak ada bakat buat anak saya. Nggak ada. Quran diturunkan untuk manusia, Quran diturunkan untuk kita. Quran adalah mukjizat yang diberikan ke umat kita. Saya ngomong di sini mengalang Bu, ada anak yang kelas 7 baru 7 juz, sementara teman-temannya yang lain ada yang sudah selesai 30 juz. Ini kelas 3 sanawiyah. Orang tuanya ngomong, "Dik, saya mau pindahin anak saya." "Kenapa Bu?" "Kayaknya nggak ada bakat nih."
macet, nah 7 juz bayangin, berarti ini anak saya belet tuh, nah saat saya 7 juz kali dihitung 3 tahun, berarti 1 tahunnya berapa? 2,5 juz gitu kan. Saya panggil, Bu, kalau ibu mau sabar insya Allah ya, ini bukan ngarang saya ini ya, kita akan sama-sama berusaha. Saya kasih amalannya ibunya, baca dah, kurang buka pintu lagi gitu kan, buka pintu lah, amalan aja, amalkan. Bagaimana? Alhamdulillah kelas 11 sudah mungkin Al-Quran. Orangnya orang mana Mi? Palembang. Tuh Palembang, gue ngajari orang Palembang. Siapa namanya Mi? Namanya siapa? Abdul Latif. Pangbeletna Bu, pangbeletna paling susah. Tapi orang tuanya nurut. Orang tuanya masih besar harapan. Nurut ka kiaina, husnuzon ka kiaina, berkah husnuzonnya Allah ngabuka, dibukakan pintu langit, blak 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 blak. Hafal Al-Quran, bangga nggak Bu? Jangan. Al-Quran mukjizat, ya, tidak bisa pakai otak. Yang penting jaga husnuzon ibu-ibu kepada kami. Berbaik sangka kepada guru mutlak dilakukan oleh orang tua. Usaha orang tua pasti zahir dan batin. Apalagi ibu sekarang sedang anaknya menghafal Al-Quran. Tahajudnya kalau baru 2 rakaat sekarang tingkatkan. Tiap malam ibu-ibu doakan orang anak kita ini. Mau pakai Yasin ke sekali khusus untuk anak kita, mau pakai sholat tasbih khusus untuk anak kita, mau sholat hajat minimal saya akan sholat hajat 4 rakaat yang malam khusus buat anak saya yang sedang menghafal Al-Quran. Itu untuk membuka pintuan. Kata-kata kita tadi begitu. Kalau rindu, kalau kesengsem, kalau kangen sama anak, kata petani sholat, betul itu sholat ya. Saya sering ingin tahu ke orang-orang yang sukses apa rahasianya. Jadi kalau saya melihat orang sukses, kata Pak Kiai tadi, siapa sih orang tuanya? Kalau ada orang yang sukses, maka yang sukses sebetulnya bukan anaknya. Siapa Bu? Orang tua. Kadek lah. Curug lalu dia nitipkan budaknya. Ya, ada bapaknya ngusuk. Ada gitu ada. Balik subuh. Balik subuh. Anaknya ya ngapal Al-Quran, kiainya salah diontrom. Terus gimana? Mau gimana yang begini? Bisanya nyalain guru, atau guru saya guru kata dia mau nyamung. Hari kalau tak gitu mah, terus masuk muncul. Kiai dititah, kiainya disuruh. Assalamualaikum, pergi Asep, ada apa? Anak saya hilang sendalnya. Buset ya, itu dengan sendal. Orang tua sekarang tuh kurang ajar ya, tapi saya coba-coba tahan. Ya Bu, nanti saya cariin ya. Padahal hati tapi bagaimana ngaturin gitu ya. Ada Bi, gimana sih Bi? Sebulan cangcut anak saya 12 hilang. Senal legit. Baju di kemana? Tuh saya sana tuh, kopernya terlihat penuh. Sekarang nggak ada jajan. Ya Bu, nanti Bu saya cari Bu. Jangan kamu bilang
Lu santri kemana nasi cangcut 80. Jangan begitu. Jangan sampai begitu. Kita sampaikan. Ya. Pondok ini ada kekurangan, banyak kekurangannya. Nah, urusan itu ada kekurangan. Pasti ada celah-celah yang celah-celah kekurangan di hadapan pondok, pasti ada. Tapi kita musyawarah. Ayo sama-sama kita bangun pondok ini. Bangun zahiriyahnya. Bangun juga batiniyahnya. Kalau anak ibu agak bandel sedikit misalkan, tingkatkan tahajudnya, tingkatkan doanya, tingkatkan puasanya. Anak ini lahir ada apa? Hari Kamis puasaan. Itu adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan kepada guru miskin. Rata-rata yang sukses anaknya di sini, setelah saya selidiki puluhan tahun, ternyata kuncinya di orang tua. Orang tuanya pertama sangat bersyukur anaknya di sini. Orang tuanya sangat berterima kasih anaknya bisa nyantren di sini. Orang tuanya sangat mengungkul kepada muridnya. Nah, dari rasa syukur itulah Allah membukakan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Ini pengalaman saya, Bu. Pengalaman saya semua. Anak-anak yang tadinya berat kok jadi pinter, anak-anak yang susah kok jadi mudah. Itu kuncinya di orang tua. Ada, Bu, pengalaman saya di sini, anaknya pinter tapi orang tuanya kritis, semua guru pusing orang itu. Itu anak pas ujian nggak lulus, Bu, susah. Saya menegur gimana, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan, ya. Allah kasih jalan. Si anaknya ini melihat orang tuanya makan berdiri. Anak kecil, Bu, pinter. Waktu makan berdiri, si anak ini nggak menegur orang tuanya, tapi ngomong ke pamannya, paman, itu ibu kita tuh insya Allah baik katanya. Cuman kenapa ya harus berdiri makannya katanya. Nah, kamu ngomong ke orang tua sana, ya, tegur aja orang begitu, kata pamannya. Orang si anak ini punya adab, paman, nggak boleh begitu sama orang tua, nanti kesini kami nggak diajarin begitu sama Pak Kiai. Padahal biasanya kalau anak kan polos, Bu, nembak orang tua itu langsung salahkan. Akhirnya pamannya ngomong sama kakaknya itu, teh, tuh si itu tadi begini baru akhlaknya top teh bangga teh. Akhirnya nangis di situ. Maaf langsung Mas Ibu. Pak Kiai, terima kasih telah mendidik anak saya menjadi anak yang beradab. Saya mendapatkan laporan dari pamannya begini, saya terharu. Saya bisa mendapatkan yang begini, ya. Anak saya sampai begini ini. Gimana itu didiknya? Yang saya tahu namanya orang tua, yang namanya anak itu polos. Ya, kok ini bisa begitu, bisa nahan. Nah di situ setelah dia baik ke orang tua, ke kiainya, sopan ke kiainya, berterima kasih ke kiainya, itu anak langsung bercakap. Ini pengalaman, bukan ucap jencengah, bukan ngarang-ngarang. 40 tahun saya ngajar, 40 tahun saya berhadapan dengan ribuan wali murid. Nah, saya bisa disimpulkan yang sangat hormat, beradab, bersyukur, itu anaknya yang diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar, mungkin banyak acara lagi Pak Tegi ya. Jadi ini pondok jangan dilihat dari gedungnya, jangan dilihat dari sisi lahiriahnya,
tetapi lihat dari ruhaninya. Guru-guru di sini sedang berusaha, ya, menanamkan kepada mereka akhlakul karimah, hafalan yang akan dimasukkan bukan ke otaknya, tapi hafalan yang akan dimasukkan ke dadanya. Dan yang memasukkan itu bukan guru, yang ngintrinya itu bukan guru, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mintanya kepada Allah yang menguasai anak ini, yang memiliki anak ini. Jadi harus apa? Usaha batinnya harus ditingkatkan. Siap ibu siap? Siap ibu siap? Siap meningkatkan batinnya ibu siap? Siap mendoakan anak secara khusus siap? Siap sholat tahajud untuk anak siap? Siap menguasai anak siap? Siap menguasai anak siap? Siap. Aduh, ini kumaha saya berpuasa di anak lah. Ngaji mungkin bisa, aku puasa bisa. Yang mana ngaji ujung puasa? Sakit mana ngelahirin sama puasa? Sakit mana bu? Puasa dan lapar, ngelahirin dan sakit tersalah. Ibu-ibu lebih tahu tentang mutiaranya, ya, apalagi ibu yang melahirkan. Insya Allah kita dididik untuk tidak melihat lahiriah, tetapi dididik untuk selalu melihat batiniyah. Mungkin Bapak Ibu yang disampaikan oleh saya tak panjang lebar, tapi sekali lagi tambah lagi doanya, doakan juga pondok ini menjadi pondok yang barokah, supaya ibu dapat pahalanya, ya. Iklankan juga pondok ini kemana-mana. Jangan segan-segan mengiklankan Al-Falakiyah. Kata Pak Kiai tadi itu, jangan segan-segan sampai Pak Kiai masuk surga sendirian. Mari kita masuk surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak tetangganya ke sini, ajak saudara ke sini untuk menikmati bacaan Al-Quran. Yang tadinya ibu-ibu bangun tidur anaknya baca WA, sampai mau tidur masih baca WA, nyebrang jalan juga baca WA, di kamar mandi juga WA. Insya Allah anak di sini akan dirubah berapa? 180 derajat. Bangun tidur baca Al-Quran, di masjid baca Al-Quran, di asrama baca Al-Quran, sampai mau tidur baca Al-Quran, ngigong pun baca Al-Quran. Oh, oke, lebay wae. Coba ibu sekarang, ya, nanti pasti denger di anaknya. Di sini banyak bu, anak-anak yang ngigonya tuh bacaan Al-Quran. Kalau ibu-ibu mau guna pasti apa? Kedangdut. Kenapa kedangdut? Kenapa kedangdut? Tiap hari dengerin dan kalau nikah, kalau baca Al-Quran, insya Allah bu, nggak mungkin dia ngigonya kedangdut. Nah, di sini ngigonya juga baca Al-Quran, tergantung hidup kita ini, ya. Insya Allah di sini banyak yang ngigungnya juga baca Al-Quran. Ya Allah, betul anak-anak ibu sekalian, hakikatnya ibu mengirimkan anak ke sini bukan karena keinginan ibu, betul nggak? Keinginan siapa bu? Allah menginginkan anaknya hafal Al-Quran, sehingga anak ibu datang ke sini, dipermudah ke sini, bisa ngaji di sini.
Siapa Bu yang ingin Bu? Yang ingin kita ke Allah. Allah. Jadi ini keinginan Allah. Ini pilihan Allah. Anak-anak ibu nanti bisa memahami Al-Quran, itu adalah pilihan Allah. Ini bukan kata saya Bu. Cuma Allah SWT kita berladzina sofainahu min ibadina. Pilihkan, ya, kami wariskan Al-Quran dari hamba-hamba kami yang terpilih. Tuh, Allah yang membuat begitu. Jadi orang yang hafal Al-Quran adalah hamba-hamba pilihan Allah. Maka bersyukur sekarang kita berjalan sekarang, ya, sedang menjadi hamba pilihan Allah. Kedua, kita sekarang nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran. Amin ya Allah. Penjaga NKRI aja Bu, di ujung-ujung tuh tentara dimuliakan, apalagi penjaga Al-Quran. Sebab Allah menjaga Al-Quran itu melibatkan makhluknya, melibatkan malaikat, melibatkan nabi, melibatkan para ulama, dan melibatkan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita, ya, anak-anak khusus yang Allah menjadikan pasukan penjaga Al-Quran, dan pasukan yang paling mulia, ya. Masya Allah. Dah kita dulu lah, panjang lebar, kesian yang lain. Ya, dulu mohon maaf, saya begini seadanya. Bila ada kekurangan, yaitu dari kebutuhan kami, ya, tolong dimaklum. Sekali lagi kami mohon doa semua supaya disehatkan semua, diikhlaskan semua, dikuatkan semua, ya, untuk menghadapi ribuan santri yang bermacam-macam, menghadapi ribuan wali murid yang macam-macam. Ada yang cerewet, sama Bu, wali murid juga dengan anak yang cerewet, ada yang lain macam-macam dah, ya. Saya supaya kedua, ingat, jangan segan-segan bersilaturahim ke kami. Kalau ibu-ibu nengok ke sini, silahkan, 24 jam kami terbuka. Mangga, jangan malu-malu. Oh, Pak Kiai masih ada banyak tamu, nggak usah gitu. Nah, udah rame-rame ngumpul, hanya langsung ada apa, nggak apa-apa. Kecuali ada yang rahasia-rahasia, ya nggak apa-apa. Kiai tidak perlu berdua, boleh nanti. Ya, tapi kalau untuk itu silaturahim penting. Silaturahim itu penting supaya saya nanti kenal sama ibu, sama bapak. Udah 6 tahun kagak kenal, bagaimana, bayangin coba, ya. Jangankan kenal rumahnya, kenal wajahnya kagak, ya. Akhirnya lah nggak enak lah, anak 6 tahun di sini masa kagak kenal sama kiainya, ya. Atau saya kagak kenal sama ibu, ya. Nggak enak yang begitu, ya. Gitu ibu sekalian, itu kan ini. Nah, ini juga nih, sini. Ada dari saya ini, nah, diberi hidangan. Dikasih wirid, mau nggak? Dikasih wiridan, mau nggak? Alhamdulillah. Nah, ini untuk merobek langit ya, soalnya kan langit tahu, ya. Ini untuk apa Bu? Untuk merobek langit, sebocor langitnya, saya semancur ada pulang. Saya menjajah dulu. Ini dibaca oleh Ibu Kanjul Aras. Bagikan nih, satu balik. Yang bacanya ibu-ibu mana? Yang bacanya yang melahirkan anaknya. Ulah bapak nama tahu ya, bapak namanya, bapaknya kerja asal. Ini urusan ibunya. Kenapa? Sebab kalau ibu mendoain anak lain dengan bapak doain anak. Benar apa benar? Ya, bisa jadi ibunya mah. Ini dibaca setiap pada maghrib oleh ibunya. Bapak nak ulah dulu. Ya, ini kalau dibaca dakwah sebalik aja, sebalik dibaca sebalik, ya, satu balik udah maghrib. Ya, nanti anak-anak ibu ketika ibu sudah tua, anaknya punya 10, nanti anaknya rebutan
pengen ngurus ibunya, berarti anak soleh tuh ya, itu berarti anak soleh. Ada yang begitu? Ada nggak? Biasanya sering ngandelin anak 10 orang tuanya udah tua, begitu atuh menjadi urang wae, emang anaknya hiji begitu kan? Nah uzubil, kalau dibaca ini nanti anaknya di samping anaknya soleh, nurut, kasihkan nanti ibunya juga akan rebutan ngurusin kita, bahkan bisa berantem gara-gara rebutan pengen ngurus orang tua. Ini doa supaya disolehkan hati anak kita. Gitu ya, Ibu terima ya, terima nih aja sudah ya, betul pulang saya ijazahkan Ibu terima. Ini Masya Allah dahsyat ini ya. Yang ngasih ke saya juga orangnya Masya Allah ya, Masya Allah sepinta, dan ini jadi anaknya semua ulama-ulama. Apa ini boleh dikurai ya, satu kali aja dibacanya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.